Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Fitriana, NIM 1905510189. Perkenalkan, nama saya Ade Suryono Rasajati dengan NIM 19.05.51.01.32. Perkenalkan, nama saya Agnes Susmaningrum dengan NIM 19.05510191. Kan nama saya Muhammad Imam Nur Yasin dengan NIM 19.05510183 dari Prodi Manajemen Universitas Tigubang, Semarang. Pengertian sumber dana bank. Manajemen sumber dana bank adalah usaha bank dalam menghimpun dana dari masyarakat. Perolehan ini tergantung pada bank itu sendiri, apakah dari simpanan masyarakat atau dari lembaga lainnya. Pemilihan sumber dana akan menentukan besar kecilnya biaya yang ditanggung. Oleh karena itu, pemilihan sumber dana harus dilakukan secara tepat. Secara garis besar, sumber dana bank dapat diperoleh dari yang pertama, dana yang bersumber dari bank itu sendiri. Maksudnya adalah dana yang diperoleh dari dana bank itu sendiri. Salah satu jenis dana yang bersumber dari bank itu sendiri adalah modal store dari para pemegang saham. Yang kedua, dana yang bersumber dari masyarakat luas. Sumber dana ini merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan operasi bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasional dari sumber dana ini. Untuk memperoleh dana dari masyarakat luas, bank dapat menggunakan 3 macam jenis simpanan rekening, yaitu simpanan giro, tabungan, dan deposito. Yang ketiga, dana yang bersumber dari lembaga lain. Sumber dana yang ketiga ini merupakan tambahan jika bank mengalami kesulitan dalam pencarian sumber dana pertama dan kedua di atas. Pencarian dari sumber dana ini relatif lebih mahal dan sifatnya hanya sementara waktu saja. Perolehan dana dari sumber ini antara lain dapat diperoleh dari bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI, pinjaman antar bank atau call money, pinjaman dari bank-bank luar negeri, surat berharga pasar uang atau SBPU. Saya akan menjelaskan tentang alokasi dana bank. Alokasi dana bank mempunyai beberapa tujuannya, yaitu yang pertama mencapai tingkat profitabilitas yang tinggi. Yang kedua, mempertahankan kepercayaan masyarakat agar posisi likuiditas tetap sama. Pola dari manajemen bank yang mengatur pengalokasian dana pada dasarnya adalah usaha bank untuk memaksimalkan dana yang ada dan agar tetap produktif dan menghasilkan. Konsep perhitungan biaya sumber dana. Mekanisme dasar bank syariah adalah menerima deposito dari pemilik modal pada sisi liability atau kewajiban untuk kemudian menawarkan pembiayaan kepada investor pada sisi asetnya. Dengan pola atau skema pembiayaan yang sesuai syariat Islam, ada beberapa biaya yang harus diperhitungkan bank dalam menjalani usaha. Misal, cost of fund, yaitu biaya yang dikeluarkan bank atas data yang dihimpun sebelum diperhitungkan besar pemenuhan persyaratan negeri wajib minimum dalam kurung GWM atau reservoir recruitment dalam kurung RR. Yang kedua, cost of loanable fund adalah biaya dana setelah dikurangi giro wajib minimum atau GWM. Sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia, bank umum wajib menempatkan dalam dana rekening giro wajib minimum di Bank Indonesia. Jumlahnya ditetapkan sebesar 5% dari dana pihak ketiga. Utang jangka pendek. Utang jangka pendek yaitu utang yang harus segera dilunasi. Paling lambat umur dari utang ini 1 tahun atau 1 periode akuntansi. Yang termasuk utang jangka pendek diantaranya utang wesel atau wesel bayar yang harus kita bayar kepada pihak lain yang pernah kita berikan kepadanya. Biasanya utang wesel adalah 30 hari atau 60 hari. Yang kedua adalah utang dagang atau yang bisa disebut account payable, yaitu utang kepada rekan atau supplier, yaitu utang dalam rangka kegiatan perusahaan atau utang ini terjadi karena membeli barang yang belum dibayar. 3. Biaya-biaya yang harus dibayar yaitu biaya-biaya yang belum kita lunasi dalam periode pembukuan tertentu. Misalnya utang gaji atau utang upah dan utang biaya lain-lainnya. Hutang jangka panjang.
Hutang jangka panjang adalah kewajiban kepada pihak tertentu yang harus dilunasi dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi atau 1 tahun, dihitung dari tanggal pembuatan neraca per 31 Desember. Dalam hal ini, perusahaan memiliki dua pilihan menarik, yaitu hutang jangka panjang, misalnya obligasi, atau menambah modal sendiri dengan mengeluarkan saham. Keuntungan menarik obligasi yaitu pemegang obligasi tidak mempunyai hak suara dalam kebijakan perusahaan, sehingga tidak mempengaruhi manajemen. Bunga obligasi mungkin lebih rendah dibanding dividen yang harus dibayarkan kepada pemegang saham. Bunga merupakan biaya yang dibebankan pada perusahaan yang dapat mengurangi kewajiban pajak. Sedangkan dividen adalah pembagian laba yang tidak dapat dibebankan sebagai biaya. Jenis hutang jangka panjang secara garis besar terdapat dua golongan, yaitu yang pertama adalah hutang hipotek. Hutang hipotek adalah hutang yang timbul berkaitan dengan perolehan dana dari pinjaman yang dijaminkan dengan harga tetap. Hutang obligasi yaitu hutang yang timbul berkaitan dengan dana yang diperoleh melalui pengeluaran surat obligasi. Dengan kesimpulan, sebagai lembaga keuangan negara, bank mempunyai peranan penting dalam kemajuan ekonomi suatu negara. Untuk mencapai kesuksesan tersebut, bank tentunya menggunakan manajemen bank, kemudian pelaksanaan pencarian sumber dana yang tersedia, dan pengelolaan sumber dana bank juga dikenal dengan manajemen dana bank. Dengan arti kata lain, yaitu usaha bank dalam menghimpun dana dari masyarakat. Perolehan ini tergantung pada bank itu sendiri. Pemilihan sumber dana akan menentukan besar kecilnya biaya yang ditanggung oleh bank. Oleh karena itu, pemilihan sumber dana bank harus dilakukan secara cepat dan tepat